Pada tahun 575 Masehi, di kota Caesarea, sebuah wilayah di provinsi Kapadosia, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu kaisar terbesar dalam sejarah Kekaisaran Bizantium. Bayi itu diberi nama Heraklius, putra seorang jenderal bernama Heraklius yang lebih tua, seorang panglima kepercayaan Kekaisaran Bizantium yang bertugas di provinsi Afrika Utara. Sejak kecil, Heraklius tumbuh dalam lingkungan militer yang disiplin. Ayahnya adalah gubernur Eksarchat Afrika, wilayah yang menjadi basis pertahanan penting bagi Kekaisaran Bizantium melawan ancaman dari suku-suku barbar dan pemberontakan internal. Didikan keras dan pengalaman hidup di tengah kesibukan pemerintahan ayahnya membentuk kepribadian Heraklius yang tangguh dan cerdas. Ketika Heraklius beranjak dewasa, Bizantium menghadapi masa-masa sulit. Kaisar Phocas yang saat itu berkuasa dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan tidak kompeten. Rakyat menderita akibat pajak yang tinggi, pemberontakan di berbagai wilayah, serta ancaman dari Kekaisaran Persia Sasania yang terus menyerang perbatasan timur. Melihat kekacauan ini, Heraklius muda bersama ayahnya mulai merancang rencana untuk merebut kekuasaan dan menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran. Pada tahun 610 Masehi, Heraklius berlayar dari Afrika ke Konstantinopel dengan armada besar. Dengan dukungan rakyat dan pasukan yang tidak puas dengan pemerintahan Phocas, Heraklius berhasil menggulingkan kaisar yang lalim itu. Setelah Phocas dieksekusi, Heraklius naik takhta sebagai kaisar Bizantium, dan awal masa pemerintahannya diwarnai oleh tantangan besar. Persia telah merebut wilayah-wilayah penting seperti Suriah, Palestina, dan Mesir. Sementara di barat, suku Avar dan Slavia terus mengancam wilayah Balkan. Namun, Heraklius tidak gentar. Ia segera melakukan reformasi besar-besaran, merombak sistem administrasi dan militer kekaisaran. Dengan keberanian dan strategi yang cermat, ia memimpin serangkaian kampanye militer yang legendaris melawan Persia. Pada tahun 627 Masehi, dalam pertempuran Nineve, pasukannya meraih kemenangan gemilang yang memaksa Kekaisaran Persia untuk menyerah dan mengembalikan wilayah yang direbut, termasuk relikui suci salib sejati yang sebelumnya dirampas dari Yerusalem. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah mengalahkan Persia, ancaman baru muncul dari Jazirah Arab. Bangkitnya Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan para penerusnya membawa gelombang ekspansi yang mengejutkan dunia Bizantium. Meskipun Heraklius berusaha keras mempertahankan wilayah-wilayahnya, kekalahan besar dalam pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi memaksanya mundur dari Suriah dan Palestina, serta kehilangan sebagian besar wilayah kekaisaran di timur. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Heraklius jatuh sakit dan semakin melemah. Meski demikian, ia tetap dikenang sebagai pemimpin yang berani dan visioner, yang meski menghadapi tantangan besar, berhasil menyelamatkan Bizantium dari kehancuran total. Pada tahun 641 Masehi, Kaisar Heraklius menghembuskan napas terakhirnya di Konstantinopel, meninggalkan warisan kepemimpinan yang terus dikenang sepanjang sejarah Bizantium. Heraklius adalah Kaisar Bizantium yang memerintah dari tahun 610 hingga 641 Masehi. Ia dikenal karena berbagai peristiwa penting dalam sejarah Bizantium, terutama dalam konflik melawan Kekaisaran Sasania Persia dan ekspansi Islam. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Heraklius. Tokoh terkait: 1. Khosrau II, Kaisar Persia Sasania. Musuh utama Heraklius dalam perang Bizantium Sasania, Naposunda Tuzua, 628 Masehi. Heraklius berhasil mengalahkan Persia dan merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai mereka, termasuk Yerusalem. 2. Muhammad. Pada masa pemerintahan Heraklius, Islam mulai berkembang pesat. Menurut catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad mengirim surat kepada Heraklius untuk mengajak masuk Islam. 3. Yazdegerd III, Raja Persia Sasania terakhir. Setelah kekalahan Persia dari Bizantium dan ekspansi Islam, Yazdegerd III menjadi penguasa terakhir dinasti Sasania yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dari serangan Muslim Arab. 4. Khalid bin Walid, Jenderal Muslim. Salah satu panglima utama dalam ekspansi Islam yang berhasil merebut wilayah-wilayah Bizantium seperti Suriah dan Palestina dari kekuasaan Heraklius. 5. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Keduanya memimpin umat Islam dalam ekspansi besar-besaran ke wilayah Bizantium yang akhirnya menyebabkan jatuhnya Levan dan Mesir ke tangan Muslim. Peristiwa penting:
Pertama, Perang Bizantium-Sasaniah 602-628 Masehi. Pada awal abad ke-7, Kekaisaran Bizantium berada dalam masa yang penuh gejolak. Kaisar Maurice yang bijaksana baru saja digulingkan oleh seorang perwira brutal bernama Phocas. Di timur, Kekaisaran Sasaniah Persia yang telah lama menjadi musuh bebuyutan Bizantium melihat kesempatan emas untuk menyerang. Maka dimulailah perang panjang yang akan menguji batas ketahanan kedua kerajaan besar ini, Perang Bizantium-Sasaniah 602-628 Masehi. Di Istana Megah di Ctesifon, ibu kota Persia, Raja Khosrau II duduk di singgasananya yang berhiaskan emas dan permata. Dengan tatapan tajam, ia memandangi para penasihatnya. Phocas telah membunuh sahabat kita, Kaisar Maurice, seru Khosrau dengan nada marah. Ini saatnya kita membalas dendam dan merebut tanah-tanah Bizantium yang seharusnya menjadi milik kita. Para jenderal Persia mengangguk setuju. Dalam beberapa bulan, pasukan Sasaniah yang besar mulai bergerak menyeberangi perbatasan timur Bizantium, menyerang wilayah Mesopotamia dan Armenia. Kota demi kota jatuh ke tangan mereka, dan pasukan Bizantium yang masih kacau di bawah pemerintahan Phocas tak mampu menahan serangan tersebut. Di Konstantinopel, Phocas yang dikenal kejam dan tidak populer, memerintah dengan tangan besi. Namun, rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Di sudut istana, beberapa pejabat tinggi berbisik, "Kita tidak bisa bertahan lebih lama di bawah kepemimpinan orang ini. Kekaisaran akan hancur." Kekacauan pun memuncak, dan pada tahun 610 Masehi, seorang pemimpin baru muncul dari Afrika, Heraklius. Dengan armadanya, ia berlayar menuju Konstantinopel dan berhasil menggulingkan Phocas. Setelah naik takhta, Heraklius segera menyadari bahwa Kekaisaran Bizantium berada di ujung tanduk. Setelah Heraklius naik takhta, Persia semakin berani. Pada tahun 614 Masehi, mereka berhasil merebut Yerusalem, kota suci yang sangat berharga bagi kekristenan. Salib sejati, relikui yang diyakini sebagai kayu salib Yesus Kristus, dirampas dan dibawa ke Persia. Di Konstantinopel, suasana penuh kesedihan. Seorang pejabat mendekati Heraklius di aula besar istana. "Yang mulia, kita telah kehilangan Yerusalem." Rakyat mulai kehilangan harapan. Heraklius menghela napas panjang. "Kita akan berjuang. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan merebutnya kembali." Namun, kenyataan berkata lain. Kota demi kota di wilayah timur Bizantium terus jatuh. Damaskus, Alexandria, dan akhirnya seluruh Mesir. Heraklius menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia pun memulai reformasi besar-besaran. Pajak baru diberlakukan untuk mendanai militer, dan ia sendiri turun langsung untuk memotivasi pasukannya. Pada tahun 622 Masehi, Heraklius melancarkan serangan balik yang penuh tekad. Dengan pasukan kecil tetapi disiplin, ia memulai serangkaian kampanye militer yang akan mengubah jalannya perang. Di musim semi tahun 622 Masehi, Heraklius berbicara di hadapan para jenderalnya sebelum berangkat ke medan perang. "Hari ini kita bertarung bukan hanya untuk kekaisaran, tetapi untuk iman kita, untuk keluarga kita, dan untuk Konstantinopel." Sorak-sorai memenuhi udara. Heraklius membawa pasukannya melewati Anatolia, menyerang jantung wilayah Persia dengan strategi gerilya yang cerdik. Di Armenia, pasukan Bizantium meraih kemenangan besar, dan ini menjadi titik balik perang. Selama beberapa tahun berikutnya, Heraklius bergerak semakin dalam ke wilayah Persia, menghancurkan pasukan mereka satu demi satu. Pada tahun 627 Masehi, pertempuran yang menentukan terjadi di Nineveh. Dengan keberanian luar biasa, pasukan Bizantium bertempur melawan Persia dalam kondisi musim dingin yang keras. Di tengah medan perang, seorang prajurit berteriak kepada Heraklius, "Mereka datang, yang mulia." Heraklius dengan pedang di tangan membalas, "Bertempurlah sampai titik darah penghabisan. Tuhan bersama kita." Kemenangan Bizantium dalam pertempuran ini membuat Persia terpuruk. Raja Khosrau II yang selama ini berkuasa dengan tangan besi, akhirnya dibunuh oleh bangsawan-bangsawannya sendiri, dan penguasa baru Persia segera mencari perdamaian. Pada tahun 628 Masehi, perjanjian damai ditandatangani. Persia mengembalikan semua wilayah yang direbut, termasuk Yerusalem, dan salib sejati dikembalikan ke Konstantinopel dengan penuh kehormatan.
Meskipun kemenangan telah diraih, Heraklius kembali ke Konstantinopel dalam kondisi lelah dan sakit. Ia telah menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran, tetapi ancaman baru telah muncul di selatan. Dari tanah Arab, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar mulai bergerak cepat, dan Bizantium yang baru saja pulih harus bersiap menghadapi tantangan baru. Di atas tempat tidurnya, Heraklius merenung sambil berbisik pelan. "Aku telah mengembalikan kehormatan Bizantium, tetapi Tuhan memiliki rencana lain untuk dunia ini." Pada tahun 641 Masehi, Sang Kaisar Agung akhirnya meninggal dunia, meninggalkan kenangan akan perjuangan besar melawan Persia yang telah mengukir namanya dalam sejarah Kekaisaran Bizantium. Kedua, Surat Nabi Muhammad. Pada suatu hari di tahun 628 Masehi, di kota suci Madinah yang damai, Nabi Muhammad duduk di rumahnya, dikelilingi oleh para sahabat terdekatnya. Cahaya matahari sore menyinari wajah beliau yang penuh ketenangan, dan di hadapan beliau terdapat beberapa lembar perkamen yang telah disiapkan. Nabi memandang para sahabat dengan penuh kebijaksanaan. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sudah saatnya risalah Islam disampaikan kepada para raja dan penguasa dunia. Mereka berhak mendengar kebenaran." Para sahabat mengangguk dengan taksim. Rasulullah kemudian menyerahkan tugas mulia kepada beberapa utusan terpercaya untuk membawa surat kepada para pemimpin besar dunia. Salah satunya adalah Kaisar Heraklius, penguasa Kekaisaran Bizantium yang berkuasa di wilayah yang luas, dari Konstantinopel hingga Yerusalem. Di antara mereka yang dipilih adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat yang dikenal dengan ketampanan dan kewibawaannya. Rasulullah menyerahkan surat yang ditulis dalam bahasa Arab dan berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuklah ke dalam Islam, maka engkau akan selamat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu pahala 2 kali lipat. Tetapi jika engkau berpaling, maka dosa rakyatmu ada di atasmu. Hai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Dihyah menerima surat tersebut dengan hati penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, aku akan menyampaikan surat ini kepada Kaisar Heraklius dengan sebaik-baiknya." Dihyah menempuh perjalanan jauh melintasi padang pasir, menyeberangi wilayah Syam, Suriah, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Setelah berminggu-minggu perjalanan, ia akhirnya tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem, tempat di mana Kaisar Heraklius sedang berada dalam rangka kunjungannya. Istana Heraklius megah dan penuh dengan kemewahan khas Bizantium. Dihyah dengan pakaian Arabnya yang sederhana namun berwibawa, melangkah masuk ke hadapan kaisar. Para pejabat Bizantium saling berbisik, memandang penasaran utusan yang datang dari gurun Arab. Heraklius duduk di singgasananya, mengenakan jubah ungu kebesarannya dengan mahkota emas berhiaskan permata. Ia menatap Dihyah dengan rasa ingin tahu. "Siapakah engkau dan apa yang kau bawa?" tanya Heraklius dengan suara berat namun penuh kewibawaan. Dihyah berdiri tegak, menatap mata kaisar dan berkata dengan percaya diri, "Aku adalah utusan Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengirimkan surat kepadamu, wahai Kaisar Romawi, seruan untuk menerima kebenaran dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa." Seorang penerjemah segera membacakan isi surat itu dalam bahasa Yunani dan suasana istana menjadi hening. Heraklius mendengarkan dengan seksama, wajahnya penuh dengan ekspresi berpikir. Setelah beberapa saat merenung, Heraklius berkata kepada para pembesarnya, "Aku telah mendengar tentang orang ini. Jika yang ia sampaikan benar, maka ia adalah seorang nabi sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab kami." Seorang uskup yang berdiri di dekatnya tampak gelisah, lalu berkata, "Yang mulia,
Bagaimana mungkin kita mengikuti seorang nabi dari bangsa Arab yang sederhana? Heraklius mengangguk perlahan, lalu berkata, "Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan pesan ini. Bawakan aku orang-orang dari tanah Arab yang ada di wilayah kita. Aku ingin bertanya kepada mereka." Tak lama kemudian, Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang saat itu belum memeluk Islam, dipanggil ke hadapan Heraklius. Kaisar ingin mengetahui lebih banyak tentang Nabi Muhammad langsung dari kaumnya sendiri. Heraklius duduk di singgasananya dan bertanya, "Katakan padaku tentang pria yang mengaku sebagai nabi di negerimu. Apakah dia pernah berdusta sebelumnya?" Abu Sufyan, meskipun tidak suka kepada Rasulullah, menjawab jujur, "Tidak, Muhammad tidak pernah berdusta. Ia adalah seorang yang jujur." Heraklius bertanya lagi, "Bagaimana pengikutnya? Apakah mereka orang-orang terpandang atau orang-orang biasa?" Abu Sufyan menjawab, "Mereka kebanyakan orang-orang biasa dan kaum lemah." Heraklius tersenyum tipis dan berkata, "Demikianlah para nabi, mereka diikuti oleh orang-orang sederhana yang mencari kebenaran." Setelah bertanya beberapa hal lagi, Heraklius menyimpulkan dengan suara lirih, "Jika apa yang kau katakan benar, maka Muhammad adalah seorang nabi, dan akan tiba saatnya kerajaan ini jatuh ke tangannya." Para pejabat istana terkejut mendengar ucapan kaisar, tetapi Heraklius tetap bijaksana. Ia tidak menerima Islam secara terbuka karena khawatir akan reaksi bangsanya, tetapi ia menyimpan surat Rasulullah dengan hati yang penuh rasa hormat. Sebelum Dihyah berpamitan, Heraklius berkata kepadanya, "Sampaikan kepada Muhammad bahwa aku telah membaca suratnya dan aku akan merenungkannya." Dihyah kembali ke Madinah dan menyampaikan kabar tersebut kepada Rasulullah. Dengan senyum penuh hikmah, Rasulullah bersabda, "Seandainya Heraklius mengikuti Islam, maka negerinya akan selamat." Namun, meskipun Heraklius tidak memeluk Islam, ia tetap memperlakukan surat Nabi dengan penuh penghormatan. Surat itu kemudian menjadi salah satu bukti kebesaran dakwah Islam yang telah mencapai istana kekaisaran terbesar di dunia saat itu. Ketiga, ekspansi Islam ke wilayah Bizantium. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, matahari bersinar terik di padang pasir Jazirah Arab. Di bawah kepemimpinan para khalifah pengganti Nabi Muhammad, umat Islam telah bersatu dalam satu kekuatan besar. Setelah berhasil menaklukkan Jazirah Arab, mereka kini mengalihkan pandangan ke wilayah-wilayah kekaisaran raksasa di sekitar mereka, salah satunya adalah Kekaisaran Bizantium. Di Madinah, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq duduk bersama para sahabatnya, membicarakan perkembangan Islam yang pesat. Dengan wajah yang tenang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Islam adalah cahaya yang harus menerangi dunia. Kita akan membawa kebenaran ke tanah Syam, di mana saudara-saudara kita di bawah kekuasaan Bizantium membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para sahabat yang hadir seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid mengangguk setuju. Umar yang berwatak tegas berkata, "Bizantium adalah kekaisaran besar, tetapi mereka telah lemah dari dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin jika kita tetap bersatu." Abu Bakar pun mengangkat para panglima terbaiknya untuk memimpin ekspedisi ke wilayah Syam, termasuk Khalid bin Walid, sang pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus, dan Amr bin Ash, seorang pemikir strategi yang brilian. Dengan takbir yang menggema di seluruh Madinah, pasukan Islam berangkat menuju tanah Syam, membawa panji-panji tauhid. Di dataran Syam, tentara Bizantium yang dipimpin oleh jenderal terkenal, Theodorus, telah bersiap menghadapi serangan Muslim. Dari kejauhan, debu mulai terlihat di cakrawala. Seorang perwira Bizantium dengan cemas berlari mendekati Theodorus dan berkata, "Yang mulia, pasukan Arab semakin mendekat. Mereka bergerak cepat dan berdisiplin." Theodorus menghela napas dan berkata, "Kita adalah Kekaisaran Romawi Timur. Tidak mungkin kita dikalahkan oleh orang-orang gurun ini." Namun, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid terus bergerak maju dengan taktik yang luar biasa. Khalid mengumpulkan pasukannya sebelum pertempuran dimulai dan berseru, "Wahai kaum muslimin, kita berperang bukan untuk dunia, tetapi untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gentar, karena surga menanti kita."
Takbir menggema di seluruh barisan dan dengan seruan penuh semangat, mereka maju ke medan perang. Pertempuran pertama di Ajnadain 634 Masehi menjadi awal dari serangkaian kemenangan besar umat Islam. Bizantium yang terbiasa bertempur dalam formasi klasik mereka terkejut dengan kecepatan dan mobilitas pasukan Muslim yang menggunakan taktik gerilya dan serangan mendadak. Ketika pasukan Muslim semakin mendekati jantung Syam, Kaisar Heraklius yang saat itu berada di Antioquia mulai cemas. Ia memanggil para penasihatnya dan berkata, "Aku telah menghadapi Persia dan menang, tetapi orang-orang Arab ini berbeda. Mereka bertempur seolah mereka tidak takut mati." Seorang penasihatnya menjawab, "Yang mulia, mereka berperang demi iman mereka. Tentara kita berperang demi gaji." Heraklius tahu bahwa kekuatan Islam tidak bisa diremehkan, maka ia mengumpulkan pasukan besar di dekat sungai Yarmuk, pasukan yang terdiri dari orang-orang Romawi, Armenia, dan Arab Kristen, dengan jumlah sekitar 100.000 tentara. Sementara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid hanya berjumlah sekitar 30.000 orang. Di tepi sungai Yarmuk, Khalid mengumpulkan pasukannya. Di bawah langit malam yang berbintang, ia berkata kepada mereka, "Jangan takut akan jumlah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa kemenangan adalah milik kita jika kita tetap teguh di jalannya." Seorang prajurit muda dengan suara penuh keyakinan menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mundur meskipun mereka 2 kali lipat dari kita." Pada pagi hari, pertempuran besar dimulai. Pasukan Bizantium mencoba menggunakan formasi militer khas mereka, tetapi Khalid bin Walid dengan cerdik membagi pasukan Muslim menjadi beberapa unit kecil yang menyerang dari berbagai arah. Pertempuran berlangsung selama 6 hari, dan pada akhirnya pasukan Bizantium porak-poranda. Ribuan tentara mereka tewas, sementara sisanya melarikan diri. Kekalahan di Yarmuk adalah pukulan telak bagi Heraklius. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan kota suci Yerusalem dan kembali ke Konstantinopel. Saat ia meninggalkan Syam, ia menoleh ke belakang dan berkata dengan nada sedih, "Selamat tinggal, wahai Syam. Selamat tinggal untuk selama-lamanya." Setelah kemenangan besar di Yarmuk, pasukan Muslim bergerak ke selatan menuju Yerusalem, kota suci bagi 3 agama. Setelah pengepungan selama beberapa bulan, akhirnya Patriark Yerusalem, Sophronius, setuju untuk menyerahkan kota tersebut, dengan syarat hanya Khalifah Umar bin Khattab yang boleh datang untuk menerima penyerahan. Khalifah Umar pun datang dari Madinah dengan pakaian sederhana, hanya dengan seekor unta dan seorang pelayan. Ketika ia tiba di gerbang kota, Sophronius terkejut melihat kesederhanaan Umar dan berkata, "Inikah pemimpin besar kaum muslimin?" Umar tersenyum dan berkata, "Islam tidak diukur dari kemewahan duniawi, melainkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di dalam kota, Umar menolak untuk salat di dalam gereja makam suci, demi menjaga gereja tetap menjadi tempat ibadah bagi umat Kristiani. Ia pun kemudian mengeluarkan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Umar, yang menjamin kebebasan beragama bagi penduduk Yerusalem. Dalam beberapa dekade setelahnya, Mesir, Afrika Utara, dan sebagian besar wilayah Bizantium di timur jatuh ke tangan Muslim. Kekaisaran Bizantium yang pernah berjaya harus merelakan banyak wilayahnya kepada kaum muslimin yang datang dengan semangat tauhid dan keadilan. Namun, Heraklius dan para penggantinya tetap bertahan di Konstantinopel, dan perang antara Bizantium dan Islam terus berlanjut selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa ekspansi Islam ke wilayah Bizantium bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan akidah dan moral, di mana penduduk setempat menyambut kedatangan kaum muslimin dengan harapan kehidupan yang lebih adil dan damai. Keempat, pertempuran Yarmuk, 636 Masehi. Di bawah terik matahari musim panas tahun 636 Masehi, angin gurun berhembus kencang di lembah Yarmuk di perbatasan Syam. Di kejauhan, debu mengepul di cakrawala, menandakan pergerakan pasukan besar. 2 kekuatan terbesar di dunia saat itu, Kekhalifahan Islam dan Kekaisaran Bizantium, berhadapan dalam pertempuran yang akan menentukan nasib wilayah Syam selamanya. Di sisi timur lembah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Panglima Besar, Khalid bin Walid, tengah bersiap. Mereka berjumlah sekitar 30.000 prajurit. Sebagian besar adalah sahabat Rasulullah,
yang datang dengan semangat jihad yang membara. Khalid menatap pasukan yang terbentang di hadapannya dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum muslimin, di depan kita terbentang dua pilihan, kemenangan atau syahid. Ingatlah, kita berjuang demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia." Sorak takbir menggema di seluruh perkemahan Muslim. Seorang prajurit muda melangkah maju dan berkata dengan mata berbinar, "Wahai Panglima, kami tidak takut mati. Kami datang untuk membawa cahaya Islam ke negeri ini." Khalid tersenyum bangga dan menepuk bahu prajurit itu. Sementara itu, di sisi barat, pasukan Bizantium di bawah komando Theodorus dan Mahan, Panglima Besar Heraklius, tengah berkumpul. Jumlah mereka lebih dari 100.000 tentara, terdiri dari pasukan Romawi, Armenia, dan Arab Kristen Ghassan. Mereka memiliki kavaleri berat, infanteri bersenjata lengkap, dan perlengkapan perang yang canggih. Di dalam tenda besar, Mahan berbicara dengan jenderal-jenderalnya. "Kita berhadapan dengan pasukan Arab yang kecil, tetapi mereka bertempur seolah-olah tidak takut mati. Kita harus menggunakan strategi cerdik untuk menjepit mereka dari segala arah." Seorang jenderal lainnya menimpali, "Kaisar Heraklius telah memerintahkan kita untuk tidak gagal. Jika kita kalah, seluruh Syam akan hilang dari genggaman kita." Mahan mengangguk dan berkata dengan nada yakin, "Tenanglah, kita adalah kekaisaran Romawi. Tidak ada orang gurun yang bisa mengalahkan kita." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan kekhawatiran akan semangat juang yang dimiliki pasukan Muslim. Fajar menyingsing dan trompet perang Bizantium menggema di seluruh lembah Yarmuk. Pasukan Romawi maju dalam formasi yang rapi, membawa perisai besar dan tombak panjang. Khalid bin Walid berdiri di atas bukit kecil, mengamati gerakan musuh dan berkata kepada para jenderalnya, "Jangan gegabah, biarkan mereka mendekat, lalu kita serang dari samping." Pasukan Muslim menahan serangan pertama dengan ketabahan luar biasa. Infanteri Romawi menyerbu dengan kekuatan penuh, tetapi barisan Muslim tetap kokoh. Dalam kekacauan pertempuran, Khalid berteriak kepada pasukannya, "Bertahanlah, wahai kaum muslimin, jangan biarkan mereka memecah barisan kita." Pertempuran berlangsung sengit sepanjang hari, namun pasukan Muslim tetap bertahan dengan disiplin. Pada hari kedua, Khalid memerintahkan strategi baru. Ia mengatur pasukannya dalam 5 divisi dan secara diam-diam mengirim kavaleri untuk menyerang dari belakang. Saat pasukan Romawi mendekat, Khalid berseru kepada pasukan Muslim, "Serang dengan kekuatan penuh, jangan beri mereka kesempatan untuk mundur." Serangan mendadak ini mengejutkan pasukan Bizantium. Barisan mereka mulai goyah dan pasukan Muslim memanfaatkan situasi untuk menekan lebih dalam. Pada hari ke-6, pasukan Bizantium mulai kelelahan dan kehabisan semangat. Sementara itu, pasukan Muslim semakin bersemangat dengan keyakinan bahwa kemenangan semakin dekat. Di tengah pertempuran, seorang prajurit Muslim datang kepada Khalid dan berkata, "Wahai Panglima, Mahan mengirim utusan untuk berunding." Khalid tersenyum tipis dan menjawab, "Katakan kepada mereka bahwa tidak ada perundingan kecuali mereka menerima Islam atau membayar jizyah." Utusan itu kembali dengan wajah muram, dan Mahan memerintahkan serangan terakhir, berharap untuk membalikkan keadaan. Namun serangan mereka gagal, dan pasukan Muslim melancarkan serangan balik besar-besaran. Saat melihat pasukannya mulai melarikan diri, Mahan berteriak, "Jangan mundur, pertahankan barisan." Namun ketakutan telah menyelimuti hati pasukannya. Di puncak kemenangan, Khalid berdiri di atas bukit dan mengangkat pedangnya ke langit sambil berseru, "Allahu Akbar. Hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita kemenangan atas musuh-musuhnya." Pasukan Bizantium yang tersisa melarikan diri ke arah utara, meninggalkan harta dan senjata mereka di medan perang. Kekalahan di Yarmuk adalah pukulan telak bagi kekaisaran Bizantium. Ketika kabar kekalahan sampai ke telinga Kaisar Heraklius, ia berdiri di tepi Laut Tengah di Antioquia, menatap ke arah selatan dengan wajah muram. Dengan nada pilu, ia berkata, "Selamat tinggal, wahai Syam. Selamat tinggal untuk selama-lamanya." Ia sadar bahwa tanah yang pernah menjadi bagian dari kekaisarannya telah hilang selamanya. Kemenangan besar ini membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk merebut kota-kota besar seperti Damaskus, Yerusalem, dan Aleppo. Wilayah Syam, yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Bizantium, kini berada di tangan umat Islam. Khalid bin Walid
sang jenderal besar, tersenyum puas sambil berkata kepada pasukannya, "Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan." Dan demikianlah, pertempuran Yarmuk menjadi titik balik besar dalam sejarah yang menandai runtuhnya kekuasaan Bizantium di Syam dan lahirnya peradaban Islam yang akan berkembang pesat di wilayah tersebut. Kelima, reformasi administrasi dan militer Bizantium. Pada suatu pagi di tahun 610 Masehi, di tengah kemegahan istana di Konstantinopel, Kaisar Heraklius duduk di ruang tahtanya, merenung dalam keheningan. Di luar, kota yang pernah menjadi pusat dunia kini dirundung kekacauan. Wilayah Bizantium yang luas mulai terkikis oleh serangan musuh dari segala arah. Di timur, Persia Sasaniah merebut wilayah-wilayah penting, sementara di barat, bangsa Avar dan Slavia terus mendesak perbatasan kekaisaran. Heraklius menatap peta besar yang terbentang di hadapannya dan menghela napas panjang. Seorang penasihatnya, Bonosus, maju dengan hati-hati dan berkata, "Yang mulia, situasi kita semakin buruk. Pasukan Persia telah merebut Yerusalem dan membawa salib sejati. Di Balkan, suku barbar terus mendekati kota-kota besar kita. Kekaisaran ini diambang kehancuran." Heraklius mengangguk, matanya penuh keteguhan. "Tidak, Bonosus. Kekaisaran Romawi Timur tidak akan runtuh di tanganku. Kita harus bertindak sekarang atau segalanya akan hilang." Heraklius menyadari bahwa akar masalah Bizantium terletak pada administrasi yang korup dan birokrasi yang lamban. Ia segera mengumpulkan dewan penasihatnya dan berkata, "Mulai hari ini, kita akan merombak sistem pemerintahan kita. Aku ingin pajak dipungut dengan adil dan pejabat yang korup harus disingkirkan." Para penasihatnya saling berpandangan, dan salah satu dari mereka berkata, "Tetapi, Yang Mulia, reformasi ini akan menghadapi perlawanan dari kalangan bangsawan." Heraklius tersenyum tipis dan menjawab, "Mereka akan mengikuti perubahan, atau mereka akan dihancurkan. Tidak ada pilihan lain." Perlahan-lahan, Heraklius mulai melakukan perubahan dalam sistem perpajakan, memperkenalkan sistem Teams, sebuah model administrasi baru yang membagi kekaisaran menjadi beberapa wilayah militer yang lebih kecil dan mandiri. Dalam pertemuan dengan para gubernurnya, Heraklius menjelaskan konsep barunya dengan penuh semangat. "Kita tidak bisa lagi bergantung pada tentara bayaran yang mahal dan tidak setia. Kita akan membentuk sistem Teams, di mana setiap wilayah akan dipimpin oleh seorang strategos, jenderal, yang bertanggung jawab atas pertahanan dan administrasi." Seorang gubernur dari Anatolia bertanya dengan nada skeptis, "Bagaimana jika para petani tidak mau bertempur, Yang Mulia?" Heraklius berdiri dan berkata dengan tegas, "Mereka akan bertempur untuk tanah mereka sendiri. Setiap keluarga yang tinggal di wilayah Teams akan diberi lahan dengan syarat mereka siap mengangkat senjata saat dibutuhkan." Reformasi ini memberikan harapan baru. Kini, kekaisaran tidak lagi bergantung pada pasukan bayaran asing yang sering berkhianat. Tentara yang terbentuk dari sistem Teams lebih setia, disiplin, dan berdedikasi untuk mempertahankan tanah air mereka. Selain reformasi administrasi, Heraklius juga meninjau kembali strategi militer Bizantium. Di ruang strategi istana, ia memanggil para jenderalnya dan berkata, "Kita telah melakukan kesalahan selama ini. Pasukan kita terlalu bergantung pada benteng-benteng. Kini saatnya kita bergerak cepat dan menyerang musuh di jantung wilayah mereka." Seorang jenderal muda, Theodor, mengangguk dan berkata, "Yang Mulia, rencana ini berisiko besar. Kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk ekspedisi jangka panjang." Heraklius menatapnya tajam. "Kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak menyerang, Persia akan terus maju. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan ini." Dengan strategi baru, Heraklius memimpin pasukan langsung ke jantung Persia menggunakan taktik perang bergerak yang mengandalkan kejutan dan kecepatan. Dalam pertempuran Nineveh 627 Masehi, pasukan Bizantium akhirnya meraih kemenangan besar, memaksa Persia mundur dan mengembalikan wilayah-wilayah yang sempat direbut, termasuk Yerusalem. Saat pasukan kembali ke Konstantinopel dengan membawa salib sejati yang telah direbut kembali, rakyat menyambut Heraklius sebagai pahlawan. Dalam sebuah prosesi suci, ia mengangkat salib sejati tinggi-tinggi di depan gereja Hagia Sophia sambil berkata, "Dengan pertolongan Tuhan, Bizantium telah bangkit dari kehancuran."
Berkat reformasi Heraklius, kekaisaran kembali stabil dan bertahan menghadapi ancaman dari berbagai arah. Namun, tantangan baru segera muncul. Di selatan, gelombang ekspansi Islam mulai mengancam wilayah-wilayah baru Bizantium. Dalam sebuah pertemuan di tahun-tahun terakhir hidupnya, Heraklius duduk dengan putra mahkota dan berkata dengan suara lemah, "Aku telah melakukan yang terbaik untuk kekaisaran ini, tapi ancaman baru akan datang. Ingatlah, wahai anakku, kekuatan bukan hanya di pedang, tetapi di hati rakyat." Pada tahun 641 Masehi, Kaisar Heraklius meninggal dunia, meninggalkan warisan reformasi yang memperkuat Bizantium selama berabad-abad ke depan. Sistem Teams yang ia ciptakan terbukti menjadi benteng pertahanan yang mampu menahan serangan demi serangan hingga jatuhnya Konstantinopel berabad-abad kemudian.